Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sohib, sahabat saya semua, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kali ini saya ingin berbagi tips dan ingin berbagi pengalaman bahwasanya bisnis itu gampang, enak, tetapi tidak juga mudah. Kenapa gampang? Karena siapapun Anda bisa memulainya kapanpun. Siapapun Anda, kapan saja bisa memulainya. Perkenalkan juga, saya adalah seorang lulusan sekolah menengah kejuruan. Mau tahu peringkat sekolah saya peringkat berapa? Peringkat sekolah saya peringkat ke-39 dari 40 siswa. Jadi, jangan ragu, jangan takut. Siapapun background Anda bisa memulainya. Kalau Anda ingin berani sukses, berarti Anda harus berani gagal. Saya memulai bisnis travel umroh itu dari tahun 2018. Tidak mudah mencapai tahap ini, intinya adalah memulai. Jika Anda tidak memulai dari sekarang, maka jangan berharap Anda akan jadi apa-apa. Hanya diam, hanya menonton, tidak jadi pemain. Maka jadilah pemain. Teman-teman sekalian, saat ini kenapa saya berbicara begini? Karena saya merasa mempunyai beban moral. Kenapa ilmu tidak disampaikan? Jadi buat teman-teman, saya hanya membagi tips bagaimana caranya Anda ingin sukses. Yang pertama, jangan pernah malu untuk memulai bisnis. Sekecil apapun barang Anda tawarkan kepada orang lain, tawarkan. Saya dulu pernah menjadi seorang sales sampo motor dan mobil. Semenjak saat itu adalah pengalaman saya keliling Nusantara hanya sebagai sales sampo motor dan mobil. Tidak hanya itu, saya juga ahli dalam pasang, bongkar hidrolik mobil, alat-alat bengkel mobil, slow wash, dan lain-lain. Mulanya dari hal sepele, yaitu menjadi sales sampo motor dan mobil. Tidak sampai di situ, setelah saya lulus sekolah, saya pernah juga berjualan aksesoris handphone, dan itu jualannya tidak di toko, tetapi di emperan. Saya melapak, saya jual barang dari toko ke toko, saya tawarkan sebuah konsep dagang. Jadi buat teman-teman, jangan pernah malu untuk berdagang, karena seorang pengusaha itu biasanya memulainya adalah dari satu hal yang kecil, yaitu berdagang. Jadi Rasulullah juga mengajarkan untuk kita berniaga, bukan bekerja. Jadi buat para teman-teman, jangan pernah takut untuk malu, jangan pernah takut untuk gagal kalau mau sukses. Buktinya saya sendiri, saya belum pernah punya ijazah S1. Saya hanya seorang pelajar SMK. Kalau Anda mau, kalau Anda yakin, Anda pasti bisa. Anda adalah luar biasa. Satu tips dari saya ini mungkin berharga. Nantinya Anda akan merasakan bagaimana Anda semangat dalam berbisnis kalau Anda sudah buang semua rasa malu itu. Karena apapun bukan uang, tetapi segalanya perlu uang. Jadi rubah mindset Anda, rubah pola pikir Anda, harus berani gagal kalau mau sukses. Hai guys, teman-teman sekalian, saat ini gue lagi nyetir tuh, gue termenung sama masa lalu gue gitu. Saat itu ada sifat idealis gue yang gue nggak bakalan mau bisa belajar nyetir mobil kecuali dari mobil gue sendiri. Sampai satu ketika gue mimpi gue itu gue bisa bawa mobil gitu, dan bangun ternyata gue belum punya mobil. Nah, pada tahun 2010-an itu gue masih usaha car wash saat itu, alat cuci motor dan mobil. Gue mimpi gimana caranya gue punya mobil. Akhirnya gue dapet project dan gue bisa punya mobil sendiri. Dan punya mobil sendiri itu ternyata nggak gampang. Gue belum bisa nyetir, tapi gue pengen banget gitu bisa. Sampai-sampai mobil baru pertama gue itu gue tabrakin tembok, men, gitu. Artinya apa? Gue pengen kasih hikmah bahwasanya
lu harus berani mimpi, men. Lu harus berani mimpi, lu harus punya keinginan, dan keinginan itu bisa lu capai asal dengan niat yang kuat dan baik. Nah, saat ini gue termenung, gue di Jalan Margonda Raya sini. Ini jalur yang sering gue lalui buat gue dagang. Dulu gue dagang sampo motor, sampo mobil, gue keliling-keliling buat punya impian gue itu, gue pengen punya mobil gitu. Lu coba bayangin, jualan sampo itu untungnya berapa sih? Cuma 2000 perak, men. Kalau dari situ lu ambil dagangnya recehan, tidak. Gue mimpi besar saat itu, gue punya bengkel alat cuci mobil motor sendiri. Akhirnya gue bisa belah tabung snow wash, gue bisa bikin tabung snow wash, gue bisa bikin alat-alat itu sendiri. Dan itu yang mengantarkan gue naik pesawat pertama kali. Jadi di vlog gue sebelumnya itu gue cerita bagaimana bisnis recehan gue itu mengantarkan gue keliling Nusantara. Jadi guys, ini alhamdulillah gue bisa nyetir di mobil gue saat ini. Di belakang setir mobil ini bukan dari sebuah cita-cita yang tanpa perjuangan. Jadi gue perjuangkan ini, dan ini hasilnya alhamdulillah. Dan buat lo yang sekarang masih jalan kaki, yang sekarang masih naik motor, lo bisa punya mobil, lo bisa punya apa aja yang lo pengen asal niat lo kuat. Sedekah lo juga jangan lupa kencengin. Oke guys, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya gue kasih deh pengalaman-pengalaman gue yang memang dulunya pahit, dulunya getir gitu. Gue akan ceritain. Simak terus di Prediansa Channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.